Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mengaji semuanya, masih ingat dengan AA yang satu ini, yang dulunya AA ini tidak terkenal, dan hari ini alhamdulillah masih tidak terkenal. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang seorang nabi yang mulia yang hidup di daerah Mesir bersama saudaranya Nabi Harun alaihi salam, yang mana pada saat itu negaranya, kerajaannya itu dipimpin oleh seorang pembesar, seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yaitu Raja Fir'aun. Sudah ingat pastinya ketika berbicara Fir'aun, pasti ingat, oh, Nabi Musa alaihi salam. Insyaallah pada kesempatan hari ini secara singkat kita akan belajar tentang Nabi Musa alaihi salam dengan para penyihir ular. Al-Kisah di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 15 sampai 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Al-ayah. Sudah sampaikah kepada kalian kisah tentang Nabi Musa alaihi salam ketika Allah menyeru kepada Nabi Musa di lembah tua, di lembah yang disucikan? Di sana Nabi Musa alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi ke Mesir menemui Fir'aun, karena Fir'aun sudah melampaui batas. Dan juga tentunya tugas yang harus Nabi Musa laksanakan, yaitu menyelamatkan kaumnya Bani Israel dari kezaliman dan kejahatan Fir'aun pada saat itu. Sahabat mengaji semuanya, sebelum berangkat ke Mesir, Nabi Musa alaihi salam bersama Nabi Harun berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berangkatlah Nabi Musa alaihi salam bersama saudaranya Nabi Harun alaihi salam menuju ke tempat di mana ada kezaliman, di mana ada raja yang sangat dolim pada saat itu, yaitu Fir'aun. Sesampainya di kerajaan Mesir, Nabi Musa alaihissalam atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala tentunya berdakwah kepada seluruh masyarakat Mesir dan tentunya kepada Raja Fir'aun. Tetapi dakwah Nabi Musa alaihi salam tidak mulus, tidak lancar, karena Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan tentunya sangat marah, sangat murka ketika mendengar kabar Nabi Musa berdakwah mentauhidkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kehadiran Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun yang sudah ada di Mesir serta berdakwah tentang ketauhidan Allah, sang raja sangat marah dan tidak menerima kehadiran Musa alaihissalam. Dengan keangkuhannya, sang raja mengundang dan mengajak Musa alaihissalam untuk bertanding, beradu kekuatan. Sampai pada akhirnya ditentukan waktu dan tempat, disaksikan oleh seluruh masyarakat Mesir pada saat itu. Dikumpulkanlah
penyihir-penyihir yang sangat sakti pada saat itu hanya sekedar untuk mempertontonkan kekuasaan yang konon menurut Fir'aun mereka adalah lebih hebat daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat kisah, para penyihir-penyihir yang hebat, para penyihir yang pada saat itu ahlinya mempersilahkan ke Nabi Musa alaihissalam menawarkan untuk menampilkan kemampuannya terlebih dahulu. Tetapi dengan petunjuk Allah, Nabi Musa mempersilahkan kepada para penyihir itu untuk menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu. Dilemparkanlah tongkat-tongkat tali-tali yang dipegang oleh para penyihir itu sehingga serta-merta langsung tampak seperti menjadi ular. Nabi Musa tentunya sebagai manusia yang diberikan kekuasaan, diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bermohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatunya. Sehingga Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, sehingga ular-ular yang tadinya dilemparkan berasal dari tali temali, tongkat-tongkat para penyihir yang ukurannya kecil, dimakan oleh ular yang besar sebagai mujizat Nabi Musa alaihissalam dari tongkatnya. Dari sana para penyihir itu merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sebuah sihir seperti yang mereka lakukan. Mereka sebagian besar meyakini bahwa Musa alaihissalam adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagian besar daripada para penyihir itu beriman dan mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar para penyihirnya menyerah dan mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, yaitu mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-nya, membuat sang raja geram dan sangat marah. Sehingga sang raja dengan keangkuhan dan kesombongannya mengancam Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya untuk dibunuh. Tetapi Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya tidak takut akan ancaman Fir'aun. Bahkan Nabi Musa alaihissalam terus menyebar luaskan kebaikan, berdakwah tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mengaji semuanya, kisah yang disampaikan hari ini nanti akan disambung di kemudian hari. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah pertama, tentang perintah Allah untuk kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, mensucikan diri kita dari kemusyrikan. Itu sangat penting untuk kita semuanya. Yang kedua tentunya perjuangan dakwah, perjuangan melakukan kebaikan itu tidaklah mudah, tidaklah gampang, butuh pengorbanan dan keberanian. Nah, keberanian dan pengorbanan itu harus kita tanamkan selama yang kita lakukan baik, selama yang kita kerjakan itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan agama Allah. Insya Allah, Allah akan senantiasa membimbing dan menolong kita. Sahabat mengaji semuanya, insya Allah di kemudian hari kisah ini akan dikisahkan kembali tentang bagaimana nantinya Fir'aun, tentang bagaimana nantinya Nabi Musa berhasil membelah lautan. Penasaran? Tetap ikuti AA bersama MDTA-MU untuk senantiasa belajar tentang kisah-kisah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini kita bisa mengambil pelajarannya tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentang perjuangan yang senantiasa membutuhkan pengorbanan dan niat yang sangat kuat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Sampai jumpa lagi dengan AA di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.